Wal wakilu bil bai'i mutlaqon ay tauqilan lam yuqayyad laisa lahu nadhar laisa lahu albe bi ghairi nadil balad nadharon lil urfi ya saling ngoten laisa lahu nadharon lil urfi al bai'u bi ghairi nadil baladi wala binasiatin wala bi rubnin fahisin. Ini kaidahnya. Ketika orang itu mendapatkan penyerahan wewenang dan tidak dibatasi, berarti yang tidak dibatasi itu bisa umum, wakalah umum, termasuk pemerintah, termasuk takmir masjid, nadir wakaf, pengurus anak yatim, panti asuhan, ya pengurus organisasi agamaan, pengurus Nahdlatul Ulama, ya terus apalagi jamiah yang punya duitnya. Saya pengurus yasin nggak ada karena nggak punya kas. Semuanya orang-orang yang mendapatkan penyerahan di dalam penasarupan harta, termasuk wakil dari orang yang khusus tapi tidak disebutkan, hanya suruh menjual, ini jualkan. Ketika kita mendapatkan penyerahan untuk menjual barang tanpa didasari dengan koyet, tanpa dibatasi dengan persyaratan apapun, maka tidak boleh melakukan satu dari tiga hal. Tidak boleh melakukan satu dari tiga hal, apalagi tiga-tiganya. Satu dari tiga hal aja nggak boleh, wae. Nggak boleh satu dari dua boleh, nih. Pertama, tidak boleh dijual dengan mata uang yang tidak berlaku di negara kita. Karena nanti kalau dijual dengan mata uang di negara asing itu akan merugi lagi. Mata uang itu di negeri asing kalau kita membeli dengan menjual sudah berbeda. Sudah berbeda. Dulu saja itu ada tahu rial, ketika membeli itu 3.000 sampai 3.500, ketika menjual hanya 1.500, 1.900 kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab enggak. Kalau di Arab itu waktu dulu saya itu membeli 2.600, kalau menjual 2.500, selisih 100 rupiah. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Kalau di Indonesia kan itu di bank, entah kalau di bank gimana? Jadi orang yang membeli mata uang di eceran dulu, kan jadi cari uang. Saat ini saya karepin dewe karena kesempatan. Tapi ya kalau di bank insya Allah ya hanya sedikit. Tapi orang mau ke bank kalau menukarkan hanya sedikit kan ya males, antrinya lama. Jadi tidak boleh dijual dengan nakdul ghairil balad. Kalau di situ dulu itu emas. Kalau sekarang ya tak boleh dijual dengan mata uang asing, baik itu dengan rial, dengan dolar, dengan dirham, ringgit, yen. Apalagi dengan yen itu tidak boleh sama sekali. Ini saya jual dengan yen, walaupun mahal tidak boleh. Karena apa? Yen iso. Yen duwe. Nah itu nggak boleh. Ya nolak, itu tidak boleh itu. Kedua, tidak diperbolehkan menjual dengan apa itu namanya hutang.
jatuh tempo, berarti harus cash. Nah, kecuali kalau ya itu yang anunya, kalau kecuali kalau dengan di bank itu ya tidak masalah karena jatuh tempo kan bisa diambil seketika. Nah, di perorangan jatuh tempo nanti hanya jatuh saja tapi tidak pernah ada tempo. Atau ditempo saja uangnya tidak pernah jatuh. Jadi Pak, tidak boleh jatuh tempo alias dihutangkan. Oleh karenanya keuangan masjid, keuangan madrasah, keuangan apapun tidak boleh dihutangkan. Dan ini ya repot nih kan. Repot betul moral atau apa itu moral dari beban moralnya orang bendahara ketika diutangi oleh imamnya. Itu gimana gitu loh. Nggak boleh. Ikram itu tidak boleh untuk pribadi. Boleh kita hutangkan dalam rangka kemaslahatan. Misalnya zaman tidak aman daripada dicuri dan sebagainya kita hutangkan. Nah, itu demi keamanan. Dan kepada maliin, musirin, orang yang kaya. Ya sekarang itu kalau keamanan ya kita hutangkan ke bank, itu aman. Ketiga, tidak boleh dijual dengan merugi. Kemudian Pak Kisin itu dengan rugi yang tidak ditoleransi, tidak wajar. Rugi yang tidak wajar, rugi yang tidak pantas atau rugi yang nampak. Rahising banget itu nampak sekali kerugiannya. Apa kerugian yang nampak? Wa malayah tamilu malayuh tamalu ghaliban. Biasanya tidak ditoleransi. Kerugian yang tidak ditoleransi. Nanti cara wong telongso. Bikhilafil yasir wa ma yutamalu ghaliban, kecuali kalau rugi dikit lah memang nggak bisa. Rugi dikit yang sekira ruginya itu masih ditoleransi. Contoh fayu tafaru fihi fayu tafaru fihi maka akan ditoleransi, dimaafkan. Fa baikum mayusawi asrotat bitis atin yutamalu. Kalau harga 10, harga 100, laku 90. Harga 10, laku 9. Ini masih ditoleransi, masih wajar. Tapi ghairu muhtamal bisa maniatin ghairu muhtamal. Kalau laku 80, ini sudah nampak, tidak ditoleransi. Karena nampak 180 ini sudah nggak wajar. Jadi layu tamal itu kalau diterjemahkan kerugian yang wajar, ya? Yang wajar nggak masalah. Kalau kerugian yang tidak wajar nggak boleh. Yang wajar itu seperti 10 laku 9 itu sudah wajar. Kalau laku 8 sudah tidak wajar. Wes, ini kewajiban seorang wakil dengan wakalah yang mutlak di dalam menjual barang. Dia orang yang mendapatkan amanah menjual barang tidak diperkenankan menjualnya kecuali aku tidak pernah akan menjualnya dengan 1 dari 3, yaitu tidak boleh menjual dengan nasiah, dengan ghairi naqdil balad, mata uang yang tidak berlaku di daerah. Kedua, tidak boleh menjual dengan
nasiah yaitu jatuh tempo dengan tempo. Ketiga, tidak boleh menjual dengan kerugian yang tidak wajar, tidak tidak ditoleransi. Tapi kalau ukurannya, kalau 10 dijual dengan 9 itu masih wajar. Kalau sudah 10 dijual dengan 8 sudah tidak wajar. Lain bahasanya kita betul wajar-wajar di betah-betah ini kan di sepuro dulu ayo kita malu dan betah-betahkan kan yang ditanggung ya nggak pas, itu wajar gitu saja yang enak terjemahannya.